Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Pulang kampungnya berapa hari kemarin? Wah, nggak tahu nih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini ada berita duka Bung Alfian yang perlu kita bahasakan Bung Alfian, yaitu tentang KKB atau teroris OPM lah ya. KKB Papua klaim bunuh 9 anggota TNI. Kapuspen sebut 1 orang meninggal. Wah, ini gimana maksudnya? 9 anggota dibunuh, tapi 1 orang doang yang meninggal. Nah, kemudian Bung Alfian, ada berita satu lagi, sebentar, dari fifa.co.id, bantah klaim KKB bunuh 13 prajurit TNI, diduga Panglima jangan-jangan masyarakat yang dibunuh. Kemudian ada lagi Bung Alfian dari Solo Post. Tapi mungkin sebelum Solo Post ini Bung Alfian apa nih respon soal 2 berita yang tadi Bung Alfian? Saya ingin mengatakan dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Organisasi Papua Merdeka ini merupakan sebuah keberadaan yang sangat riskan. Karena hampir lebih dari 10-15 tahun belakangan ini mereka mendapatkan pelatihan khusus di Sydney. Karena ada kerja di mana per 6 bulan sekali mereka dikirim ke sana untuk latihan militer secara sungguh-sungguh, secara militer, bukan sekadar bukan, mereka tuh dilatih sekitar 500 sampai 800 orang setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau itu sudah berjalan lebih dari 10 tahunan, maka bisa diduga jumlah mereka sudah sangat banyak. Itu satu yang perlu diketahui oleh para pemirsa. Saya Alfian Tanjung yang berhubungan panjang dengan teman-teman TNI sejak lebih dari 20-25 tahun yang lalu, itu mendengar langsung dari pejabat-pejabat itu di sela-sela kita ngobrol-ngobrol informal, mereka bercerita kekhawatiran mereka tentang OPM. Nah, yang kemudian tentang KKB ini sudah mendapatkan gelar terorisme dan itu resmi dari pemerintah. Supaya diketahui oleh masyarakat bahwa KKB ini adalah gerakan terorisme. Sebenarnya ini menjadi catatan khusus pentingnya BNPT maupun Densus 88 ke sana. Ya, karena mereka sudah punya identifikasi atau sebutan sebagai terorisme. Betul. Itu harusnya Densus 88 siapkan seluruh kekuatan pasukan Anda yang terlatih untuk mencari siapa yang membunuh lebih dari 160-an. Yang diantara yang agak tragis itu tahun lalu ada sekitar 5-7 orang nakes dari bidan, suster, dokter. Oh ya, pernah ada berita itu. Dan itu mereka mereka diperkosa. Dan itu menjadi kabar yang luas. Kalau itu masih mau dibilang nggak ada juga sih, saya pikir kita terlalu membohongi diri sendiri. Nah, untuk berita yang barusan disampaikan, menurut saya bisa dimaklum dalam sebuah pemberitaan perang, pihak yang diperangi tentu tidak akan menyampaikan berita yang sesungguhnya. Itu mungkin sebagai sebuah polise opini dalam berita di saat pertempuran berlangsung. Itu terjadi juga pada masa-masa perang Afghanistan lawan Rusia. Karena semua orang tahu di Rusia itu sejak 1979 mereka pemerintah Rusia membantu Babra Karmal dan Najibullah, itu menurut catatan satu hari itu sampai ketemu angka 4.000 kantong-kantong mayat yang dibawa ke Rusia. Nah, artinya mereka juga bilang jumlah korbannya cuma 20 orang. Itu artinya eufemisme, penghalusan itu menjadi sebuah kebijakan dan itu bisa dimaklumi tanda kutip. Begitu Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, tapi kan kita nih sebagai masyarakat awam melihatnya ya kita nggak ngerti lah ya, maksudnya TNI itu bergeraknya seperti apa. Tapi dari dulu kan kita yang Bung Alfian ceritakan tentang ada korban nakes, kita kan hanya mendengar Bung Alfian, TNI dibunuh, polisi dibunuh, TNI dibunuh, polisi dibunuh, nakes dibunuh. Kapan gitu kita dengernya KKB dibunuh sama TNI 100 orang, KKB gempur? Kalau menurut saya Bung Alfian, kalau dia masuknya sudah dalam ranah teroris karena sudah memerangi negara, itu kan harus kita diselesaikan Bung Alfian. Apa mungkin ada kekuatan besar di belakangnya Bung Alfian yang seperti Bung Alfian sampaikan mereka dilatih dan lain-lain. Nah, tapi kan kesebut oleh Bung Alfian tadi soal BNPT. Saya sering melihat BNPT malah framingnya menteroriskan umat Islam. Ini kan yang bukan teroris disebut teroris ditangkap-tangkepin, ustadz-ustadz kita yang bawa senjata aja nggak mereka ditangkap-tangkepin, tapi yang benar-benar memerangi negara kita
ini malah seolah-olah Bung Alfian tidak diberikan perlawanan yang setara. Ini di mana kecelainya kita, Bung Alfian? Pertama saya ingin ingatkan pada Bung Kameramen, memang pemerintah Indonesia dalam konteks kenegaraan itu memang mendapatkan tekanan dan dilema jurnalistik internasional. Iya. Tindakan sekecil apapun yang ada di OPM atau di KKB itu akan di backup penuh oleh opini internasional, media internasional dengan bahasa-bahasa pelanggaran HAM berat dan segala macam. Artinya ini situasi yang bisa kita pahami, tapi bukan berarti saya ikut membenarkan tindakan-tindakan yang akhirnya sangat tidak adil ya. Iya. Kalau saya ingin mengatakan ini soal skala prioritas. Jadi kembali soal belum tertangani dengan serius, satu sisi memang dia bukan skala prioritas, nanti terkait dengan pengalokasian biaya, dengan adanya keputusan politik yang berujung kepada perintah presiden. Karena kan tentara segala macam kan dia ada di bawah komando daripada panglima besar. Nah, itu harus dipahami. Iya, benar. Suka ataupun tidak, yang namanya presiden itu adalah orang yang punya hak instruktif, hak prerogatif perintah. Makanya itu banyak hal yang berhubungan dengan persoalan kenegaraan menjadi tidak bisa efektif. Contohnya saja pemutaran film G30 SPKI. Ya nggak ada yang berani ngomong apa-apa. Jangankan pemutaran film, menyebut kata PKI saja, seluruh instansi dengan seragam coklat dan seragam hijau, nggak ada yang berani ngomong. Itu sebuah fakta. Nah, kembali kepada OPM dan KKM, ya KKB maksud saya, itu sebaiknya memang pihak DPR RI, terutama Komisi 1 harus segera melakukan pembicaraan yang serius, karena ini mengarahnya bukan hanya persoalan karena mereka juga menyerbu kantor-kantor Kotamadya, kantor-kantor bupati, iya, kantor-kantor Polres, Polsek. Itu nanti kalau seluruhnya diambil dalam konteks perang, nanti mereka akan kibarkan bendera bintang kejora dan mereka bisa proklamasikan di sana OPM itu, dan itu sudah selesai. Kalau dalam ilmu perang itu harusnya segera diturunkan pasukan yang cukup banyak, dan Kementerian Luar Negeri harus berani menyatakan bahwa ini kedaulatan bangsa kita. Nah, kelihatannya ini ada semacam main mata. Betul. Ya, terkait dengan beberapa urusan. Dan jangan lupa pemirsa, ini faktor jaringan komunisme PKI bermain kembali sebagaimana lepasnya Timur Timur pada tahun 1999. Iya, Bung Alfian, sangat menarik ini kalau kita terus dalami, Bung Alfian, bahwa memang semuanya saling keterkaitan. Dan yang anehnya, Bung Alfian, seolah OPM itu tidak bisa dibilang tidak terjangkau, tidak tersentuh, kok dia jago gitu belum, Bung Alfian, bagi kita yang awam, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini ada di solopost.com, TNI bantah klaim KKB bunuh 9 prajurit di Nduga, media AS sebut balas dendam. Nah, media AS juga menyoroti kasus OPM ini. Berarti kan kasus ini, Bung Alfian, sebetulnya menjadi penglihatan banyak negara, apalagi Australia yang beberapa kali nyadap SBY kan. Kemudian berarti kan saya bisa melihat, Bung Alfian, negara-negara luar ini antara mereka nungguin kita hancur, atau mereka ngedoain atau ngebantuin negara kita buat hancur juga, atau sebenarnya apa, Bung Alfian, yang perlu diwaspadai oleh TNI kita, masyarakat yang di sekitar situ, agar orang-orang yang menginginkan negara kita itu pecah, kan pengennya mereka kan Papuanya merdeka tuh, Bung Alfian, sedangkan kita sering dipanas-panasi karena ada diskriminasi yang keras gitu terhadap warga Papua atau yang Irian gitu, Bung Alfian. Ya, buat Puspen TNI, ya saya sebagai salah satu orang yang punya ikatan emosional secara positif dengan TNI, terutama Angkatan Darat, dalam kaitannya melawan dan mengganyang gerakan PKI yang sudah terang-terangan berusaha muncul. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kita harus ingat bahwa kita punya kewajiban menjaga kedaulatan negara kita. Ini pesan untuk Panglima TNI dan seluruh panglima-panglima di tiap angkatan Trimatra maupun di Kapolri. Nah, yang perlu diketahui bahwa Amerika Serikat itu dia nggak ada urusan untuk ngebelain kita, dia standar ganda. Karena yang melatih di Sydney itu adalah pelatih-pelatih dari pasukan khusus Amerika gitu, Bung Kameramen. Yang perlu diketahui itu sudah menjadi pengetahuan umum, jadi nggak perlu lagi merasa ini merupakan perbincangan-perbincangan yang lebay gitu. Silakan aja ditelusuri, itu menjadi berita yang cukup luas.
bahwa orang-orang OPM, KKB, teroris ini dilatih terus-menerus, baik dari segi kemampuan menggunakan ragam-ragam senjata, dilatih ilmu intelijen, dilatih penyerangan jangka dekat, peperangan pola jarak jauh, sniper, dan kerja-kerja operasi-operasi yang secara tidak langsung memberikan penguatan dan pelemahan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya mereka menggunakan media internasional untuk terus-menerus menuduh dan menuding. Jadi mereka yang menyerbu, mereka yang membunuh, tapi mereka yang terus kemudian menuduh bangsa Indonesia pelanggar HAM berat. Padahal mereka yang menyiksa, mereka yang membunuh, mereka yang membakar kantor polisi, untuk itu dari saya tawaran sederhana, ayo bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, janganlah diteruskan sikap Anda kepada umat Islam dan tokoh Islam. Itu nanti akan membuat kita mudah untuk mengganyang mereka semua. Karena kami, para tokoh-tokoh Islam secara nasional, ini menahan diri untuk tidak melakukan reaksi yang terlalu sungguh-sungguh untuk katakanlah bentuk-bentuk perlawanan, karena akan tetap disalahkan terus. Maka dari itu saya, Alfian Tanjung, sebagai salah satu bagian daripada orang-orang yang terlibat dalam gerakan nasional, gerakan umat Islam, gerakan perjuangan negara kita menjaga keutuhan NKRI. Untuk itu kita terus bekerja dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.